keluarga jemaat yang ingin melaksanakan perjamuan kudus secara mandiri di rumah bisa langsung menghubungi pengurus lingkungan masing-masing. Liturgi dan renungan serta amplop persembahan akan dibagikan oleh pengurus lingkungan masing-masing ke rumah jemaat. Untuk ibadah keluarga atau kategorial ditiadakan untuk sementara waktu, kecuali ibadah duka cita, ibadah pernikahan seperti ibadah ucapan syukur, ibadah peneduhan dan perkataan nikah, ibadah baptisan kudus dan tasbih. Penyampaian proyek dan persatuan syukur bisa dimasukkan ke dalam amplop persembahan yang sudah disediakan. Bisa juga ditransfer melalui rekening menjadi sejumlah PKM Rotary dengan nomor rekening 502 0127 DPD Kaleng. Yang kedua, akan menentukan dan diberkati nikahnya Saudari Lorenza Aulia SMS, putri dari Bapak Maraweni dan Ibu Yeni dan Saudara Heronimus Utama AED, putra dari Bapak Yayan Bisa dan Ibu Andriana, pada hari Senin 14 September 2020 di Gereja Sinta Asih pukul 8 WIB. Mohon doa restu dari seluruh keluarga jemaat PKM Rotary. Yang ketiga, berita ulang tahun dari tanggal 30 sampai 20 September 2020. Ulang tahun kelahiran ada 43 orang. Ulang tahun perkawinan ada 7 pasangan. Majelis Jemaat PKM Rotary mengucapkan selamat bagi warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 13 sampai dengan 20 September 2020 dengan iringan doa semoga sehat selalu, panjang umur, hidup rukun dan damai sejahtera menyertai Bapak Ibu saudara-saudari semua. Nas bagi yang berulang tahun perkawinan dan kelahiran, dan Dia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan kehidupan abadi dan pengharapan baik kepada kita. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-16. 4. Berita keuangan. Berita keuangan dari tanggal 7 September sampai 12 September 2020 dapat dilihat melalui WA Group lingkungan atau dapat langsung menghubungi sekretariat BPH Majelis Jemaat PKM Rotary. Yang kelima, ibadah hari ini tanggal 13 September 2020 dilayani oleh Pendeta Setnoviana Silona SDH dan didampingi ketua dan diakon lingkungan 1. Demikian berita jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat pagi. Selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudariku, keluarga jemaat IKM dimanapun berada. Hari ini kita beribadah masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam suasana baru yang disebut dengan new normal, yaitu era normal baru pasca pandemi. Karena itu, pelayanan ibadah minggu ini kita masih laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif ekspresif sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat
dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Jemaat menyanyi NKB nomor 1, bait 1 sampai 2, Hai Kristen nyanyilah, sambil bangkit berdiri. Sementara itu, seluruh pelayan peribadatan memasuki ruang ibadah. Tahbisan ibadah. Kita tahbiskan persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Doa pengakuan dosa dan ucapan syukur. Marilah kita hening sejenak, merenung ulang, menyesali dosa kita, dan memohon pengampunan Tuhan saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik terhadap Engkau maupun sesama kami. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahan-Ku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ya Allah yang Maha Kudus, dalam saat teduh ini, sejenak kami kembali diajak untuk mengingat perjalanan kehidupan yang telah kami lalui. Di dalamnya ada suka dan duka. Namun karena Tuhan selalu menyatakan pertolongan, kami mampu melaluinya. Terima kasih buat napas kehidupan, kesehatan, rezeki, kehadiran orang-orang di sekeliling kami, serta hikmat-Mu agar kami mampu bijak dalam menjalani hidup kami. Bahkan kami selalu meyakini
yang kudus. Tolong kami agar mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Menyanyi hidup jemaat nomor 44 bait 1 dan 6. Tuhan kasihanilah. Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini yaitu dari Matius 18 ayat 21 hingga ayat 35 dengan berikut perumpamaan tentang kepala kami yang berbunyi demikian. Kemudian datang
Sebab hak kerajaan surga serupa seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya dengan pembayaran hutang. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangmu akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dengan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangnya. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Amin. Renungan firman Tuhan dan sekaligus dilanjutkan dengan doa syafaat. Selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sidang jemaat Tuhan, melalui ibadah minggu ini kita akan bersama-sama membaca sekaligus merenungkan kebenaran firman Tuhan berdasarkan Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan yang ke-21. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terangi hati kami dengan kuasa hikmat-Mu, karena saat ini dalam kerinduan kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah dalam pengertian yang benar kami boleh memaknai firman-Mu dengan baik. Kami tidak hanya terbatas sebagai pendengar dari firman-Mu. Kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk memperlakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah melalui hamba-Mu diberkati seluruh jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami meminta. Amin. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 dengan perikop Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya.
Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budak." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarekakanmu untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Amin. Saudara-saudari yang terkasih dan yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin pernah mendengar atau masih ingat ada satu lagu yang cukup hits yang dibawakan oleh salah satu grup band di Indonesia, yaitu grup band Gigi. Yang judul lagunya ini adalah Perdamaian. Lagu ini berisi mengenai kebingungan begitu dari pencipta lagu ini terkait dengan dikatakannya banyak orang yang sangat merindukan keadaan yang damai, situasi yang damai. Tapi entah kenapa dikatakan dalam lirik lagu ini, justru sebaliknya kondisi tidak damai atau perang itu semakin ramai atau semakin banyak. Perang adalah situasi yang berisi permasalahan yang menghadirkan konflik yang meniadakan kedamaian antara dua pihak atau lebih. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui cerita atau kisah dari apa yang terjadi antara Yusuf dengan saudara-saudaranya pasca kematian atau meninggalnya Yakub ayah mereka, Yusuf memberikan satu pengajaran yang besar bagi kita berkaitan dengan perdamaian, cara mengadakan damai itu sendiri agar situasi tetap baik. Kita bersama diajak melihat upaya yang dilakukan oleh Yusuf untuk tetap menjaga suasana yang baik, hubungan yang tetap damai dengan saudara-saudaranya, meskipun orang yang mereka tuakan, orang yang mungkin mereka anggap selama ini dituakan menjadi figur yang mempersatukan mereka, yaitu Yakub sudah meninggalkan mereka. Yusuf memahami dengan benar kekhawatiran dari saudara-saudaranya, sampai mereka harus membuat skenario seperti yang ada dalam kisah ini. Kekhawatiran mereka bahwa kebaikan yang Yusuf tunjukkan sampai dengan ayahnya meninggal itu hanya terjadi pada saat ayah mereka hidup. Mereka takut Yusuf dalam tanda kutip bertopeng selama ini, yang mana topeng ini bisa saja dilepas kapanpun Yusuf mau, apalagi ayah mereka sudah meninggal. Lantas ketakutan mereka setelah Yakub ini sudah mati, bahwa wajah asli dari Yusuf itu akan muncul dan itu akan mendatangkan celaka bagi mereka. Mereka mengalami kegentaran, mereka mengalami kekhawatiran, mereka mengalami ketakutan bahwa kedamaian yang telah mereka rasakan selama ini akan hilang. Saudara-saudari di dalam Yesus Kristus, kehidupan masa lalu yang dijalani oleh Yusuf bukanlah satu hal yang tersembunyi bagi kita. Kita sudah tahu bagaimana rentetan cerita berkaitan dengan penderitaan, kesulitan dan kesukaran yang dialami oleh Yusuf. Perbuatan jahat saudara-saudaranya mengakibatkan kehidupan yang syarat akan penderitaan dialami oleh Yusuf. Jalan yang berliku dan dipenuhi oleh duri, gambaran awal seorang dalam tanda kutip pangeran keluarga, sampai dia harus menjadi seorang budak, dijual oleh saudara sendiri akibat iri dengki, kehilangan keluarga, menjadi budak, difitnah oleh majikan, dipenjara, dan penderitaan-penderitaan lainnya. Semua rentetan penderitaan yang sangat mengenyangkan itu diawali dari kejahatan saudara-saudaranya. Dan ini termuat dari apa yang Yusuf sebut sebagai rekaan-rekaan jahat oleh saudara-saudaranya di dalam ayat 20. Namun saudara-saudariku sidang jemaat Tuhan, disinilah sisi luar biasa yang diperlihatkan oleh Yusuf yang sangat akan pengajaran bagi kita terkait dengan menjaga kedamaian dan kerukunan. Dalam ayat 20, Yusuf melihat bahwa rekan-rekan jahat manusia atau saudara-saudaranya yang kelihatan penuh anak duri itu justru merupakan cara
cara yang dipakai oleh Allah untuk kebaikan dirinya dan menempatkan dirinya sebagai berkat untuk menghidupkan dan memelihara bangsanya, yaitu orang-orang Israel itu sendiri. Yusuf mampu berdamai dan memberi pengampunan. Ia tidak membalas dendam kepada saudara-saudaranya sesuai perbuatan mereka, meskipun ayah mereka tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Diawali dengan bagaimana Yusuf mengelola perasaan dan pikirannya terlebih dahulu. Saudara-saudari yang terkasih, hati, pikiran, apa yang terkandung di dalamnya mungkin tersembunyi dari Tuhan. Tapi saudara-saudari yang terkasih, meskipun tersembunyi, ini adalah merupakan satu penggerak bagaimana manusia akan berperilaku dan bersikap. Oleh karena itu, hal pertama yang harus diubah, hal pertama yang harus dikelola itu adalah pikiran dan perasaan. Sidang jemaat yang terkasih, di sini ditambah lagi dalam rangkaian penderitaan yang terjadi, Yusuf mampu bersaksi bahwa Allah memakai untuk kebaikan. Ia pun berdamai dengan maksud dan kehendak Tuhan dalam penderitaannya. Bandingkan ini dengan Yeremia 29 ayat 11 berkaitan bahwa setiap rancangan Allah itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dia tidak hanya mencari pihak yang salah dalam penderitaan yang harus dialaminya, tapi Yusuf berpikir jauh ke depan terhadap apa yang menjadi kehendak Allah dalam hal yang terjadi. Dia pun berdamai dengan Allah. Dapat dibayangkan seandainya sidang jemaat yang terkasih, apa yang diungkapkan oleh Yusuf sebagai jawaban yang mulai dari ayat 19 sampai dengan 21, bahkan jaminan yang diberikannya bagi saudaranya dalam ayat 21 terkait dengan aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Ini tidak dilakukan atau tidak disampaikan oleh Yusuf, mungkin situasi akan sangat bertolak belakang dengan yang terjadi. Perdamaian itu akan jauh, akan terjadi saudara-saudari yang terkasih, hal-hal yang tidak baik antara hubungan mereka sebagai saudara. Yusuf mengakhiri kekhawatiran dan gejolak tersembunyi yang dirasakan oleh saudara-saudaranya di dalam hati dan pikiran mereka dengan satu kata, yaitu pengampunan. Saudara-saudari di dalam Yesus Kristus, sebagai bagian dari manusia yang disebut makhluk sosial, kita hidup bersama dengan manusia yang ada di sekitar kita. Manusia memiliki karakter dan sifat yang berbeda. Dalam bergaul bersama, tentu tidak semua perilaku manusia yang lain itu pas di hati, kena di hati, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak kita. Sehingga dengan kondisi yang tidak sesuai itu bisa saja menimbulkan ketidaksukaan atau kesakitan di dalam hati kita terkait dengan perangai, sikap atau perilaku, baik yang terwujud melewati tindakan, kata-kata atau hal-hal yang lainnya. Perasaan terluka, kecewa dan yang lainnya bisa saja menghadirkan konflik dalam hidup kita. Konflik itu akan sulit diselesaikan, bisa jadi karena hal-hal berikut ini: kekerasan hati, perasaan sakit hati yang terlalu mendalam, dendam yang terus dipelihara di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, gengsi untuk meminta pengampunan atau mengampuni. Apalagi kalau masih banyak kita yang memiliki standar pemikiran bahwa standar menang dari musuh itu adalah musuh jatuh, tersakiti, sama begitu mendapatkan balasan setimpal, dikalahkan dan lainnya. Ataupun rasa super power, kita lebih daripada dia, lebih dalam segala sesuatunya. Kita lebih tua, ngapain begitu meminta maaf kepada yang lebih muda. Kita lebih berada, kita banyak memiliki harta, untuk apa meminta maaf dengan mereka yang mungkin berada standar hidupnya di bawah kita, atau hal-hal yang lainnya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diajak bersama melalui perenungan firman Tuhan ini untuk belajar dari cara yang diambil oleh Yusuf untuk mengakhiri konflik tersembunyi itu. Jikalau saat ini sidang jemaat yang terkasih, seperti yang tadi disebutkan pada bagian depan, kita ada memiliki perasaan tersakiti oleh perangai tingkah laku orang-orang yang ada di sekitar kita. Atau dapat saya katakan mungkin pada saat ini ada akar-akar kepahitan yang kita miliki di dalam kehidupan kita, sidang jemaat yang terkasih, dengan hubungan kita dengan orang lain. Baik itu mungkin kita tersakiti oleh pasangan kita, perilaku, perkataan pasangan kita, dengan anak kita, orang tua kita,
saudara-saudari kita, teman, rekan sekerja, atau manusia-manusia yang lainnya, mulai dari tersakiti untuk hal-hal yang kecil sampai dengan yang sangat besar, yang pada saat ini masih mendera dalam kehidupan kita. Jikalau pada saat ini mungkin kata mengampuni ataupun meminta pengampunan itu masih sangat jauh dari hidup kita, melewati apa yang disajikan dalam cerita Yusuf mengampuni saudara-saudaranya yang datang dari dalam dirinya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk jangan menutup diri terhadap pengampunan. Dosa kita saja sudah luar biasa, tapi Allah tetap membuka diri untuk mengampuni kita. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan biarkan akar kepahitan itu semakin menggerus damai sejahtera dalam hidup kita. Bahayanya ini tidak hanya secara perasaan, tapi sidang jemaat yang terkasih, firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Kalau perasaan kita tidak enak, banyak beban pikiran, akar-akar kepahitan yang terus terpelihara dalam hidup kita, tidak hanya pikiran yang sakit, fisik pun bisa ditimpa oleh banyak penyakit. Wujudkanlah berdamai dengan diri sendiri terlebih dahulu, agar kita bisa menaklukkan berbagai perasaan negatif dalam diri kita untuk diubah menjadi positif. Dengan demikian, kita bisa membawa diri kita sebagai pihak yang memiliki inisiatif pertama untuk hubungan dan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Jangan gengsi untuk meminta maaf kalau kita memang melakukan kesalahan, dan jangan pernah menutup diri untuk membuka pengampunan bagi kesalahan dari orang lain. Sidang jemaat yang terkasih, damai dan rukun itu tidak hanya menjadi sesuatu yang dicita-citakan, tapi wujud nyatakanlah dimulai dari diri kita sendiri. Kiranya apa yang telah disampaikan dalam cerita Yusuf ini mengingatkan kita sekalian sidang jemaat yang terkasih untuk selalu menjadi pribadi yang mencintai kedamaian, mewujudkan kedamaian, dan selalu membuka diri untuk mengampuni. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dan yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk ke dalam saat teduh sejenak. Kita respon pemberitaan firman Tuhan tadi dengan mengangkat pujian dari kidung pujian Kasih Pasti Lemah Lembut.
doa syafaat kita. Ya, nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami, kita berdoa. Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, kuduslah Engkau dalam kasih-Mu bagi kehidupan setiap ciptaan-Mu. Berterima kasih atas firman-Mu yang boleh kami terima dalam persekutuan ini. Biarlah setiap kami semakin diteguhkan dan dibimbing untuk semakin menghayati setiap karya-Mu di hidup kami. Dalam doa ini kami memohon kepada Engkau sebagai pencipta sekaligus pemilik seluruh alam semesta, Allah yang memiliki otoritas dalam mengatur dan menentukan segala yang terjadi. Allah yang kami percaya memiliki kehendak yang dinyatakan melalui segala yang diadakan. Saat ini dunia dan khususnya Indonesia diliputi oleh kemelut dengan wabahnya COVID-19. Terjadi banyak penderitaan dan kemalangan diakibatkannya. Tidak sedikit kematian terjadi. Bahkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pun terganggu. Kami tetap percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami dalam kemelut ini. Dan kami tetap percaya bahwa Tuhan akan mendatangkan kepulihan dan kebangkitan. Nyatakan senantiasa hikmat-Mu atas pemerintah kami, agar boleh menentukan langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Dan didukung kesatuan tekad oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan segala upaya baik itu. Berikan pula perlindungan, keselamatan dan semangat bagi setiap tenaga medis dalam perjuangan mereka sebagai garda terdepan. Berkati gereja Tuhan dalam tugas tanggung jawab kabar Injil, khususnya gereja Kalimantan Evangelis, agar nama-Mu dan pelayanan kasih-Mu semakin dinyatakan dalam seluruh pelayanan yang dilakukan. Berkati juga kehidupan rumah tangga kami, agar kami selalu saling mendukung dan mengasihi, rukun dan harmonis. Jadikan rumah tangga kami selalu menjadi rumah doa. Berkati kami baik sebagai orang tua maupun sebagai anak. Berkati kami baik sebagai saudara bagi saudara-saudara kami. Jaga dan lindungi baik istri atau suami kami, orang tua, saudara-saudari kami, dan juga anak-anak kami. Di tengah segala kesulitan, bahkan segala usaha dan pekerjaan kami pun kiranya tetap diberkati oleh Tuhan, sehingga kami tetap beroleh kecukupan dalam melanjutkan kehidupan kami. Limpahi kami juga dengan kekuatan dan kesehatan. Segala pergumulan, beban yang mungkin menimpa hidup kami, ajar kami agar tetap kuat, bahkan selalu percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Di dalam iman yang menghidupkan pengharapan kami memohon, yang sakit boleh mendapatkan kesembuhan, yang sedih mendapatkan penghiburan, yang mengalami kegagalan tetap memiliki keoptimisan untuk mencoba kembali, yang berkekurangan boleh Tuhan mencukupkan. Dan biarlah di atas segala sesuatu yang kami harapkan, kami perjuangkan kehendak Tuhanlah yang selalu jadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lebih kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Nas pengantar, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam terbaan-Mu. Sebab ukuran yang kamu pakai mengukur akan diukur kepadamu. Lukas pasal 6 ayat 38. Doa persembahan. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan untuk menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi
bagimu. Amin. Marilah kita memberi persembahan syukur kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Persembahan kita kukuhkan dengan diiringi nyanyian PKJ nomor 265 bait 1 sampai 2, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahanmu hanya oleh karena kemurahan-Nya. Melalui pengorbanan Putra Tunggal-Nya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhannya dan berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya batu, yang rendah dan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Pengakuan iman dan berkat Tuhan. Pengakuan iman yang akan kita ucapkan bersama-sama. Marilah bersama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan dengan mulut dan hati kita pengakuan iman rasuli. Saya undang kita berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kita akhiri persekutuan kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan berkati kita dan melindungi kita. Tuhan
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Ibadah hari Minggu sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Kristus memberkati.